Sebelumnya kalau saya berdiri di sini saya agak grogi karena tadi dari peserta 1, 2, 3 sudah menyampaikan sekolahnya yang luar biasa. Kebetulan sekolah saya ini termasuk yang masyarakat Banyumas saja belum mengenal. Jadi kalau saya ditanya, Ibu KS mana? SMP 3 Pekuncen. Di mana ya? Terus saya, di mana ya? Karena memang letaknya cukup jauh Bapak Ibu. Dari kota Purwokerto itu sekitar 30 km dan naik ke perbukitan. Saya dari rumah 15 km setiap hari pulang pergi. Semangat sekali saya. Dan kebetulan saya juga baru 1 tahun ini, jadi saya di sini saya niati betul-betul untuk ngamsu kabruh dengan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, yang saya angkat adalah penguatan literasi dengan MIME. Kalau Bapak Ibu yang basicnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pasti sudah tahu dengan apa itu MIME ya. MIME itu adalah membaca intensif dan membaca ekstensif. Kenapa yang ini yang saya jadikan praktik baik? Ini saya tadi kirimnya PDF karena dari apa ya? Dari sini enggak? Saya sambil menunggu tampilannya. Tadi saya katakan SMP saya berada di bukit. Bukitnya namanya Bukit Jenggul, Bu, Pak. Dan itu benar-benar di bukit, di papras, dijadikan untuk sekolah. Jadi sekolah saya ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan desa di mana sekolah saya berada, Desa Cibanggong itu adalah salah satu desa dengan kondisi tanah labil. Jadi setiap musim hujan itu ada tanah gerak, Bapak Ibu. Jadi saya datang ke sana Desember 2022, itu saya diwarisi 5 ruang rusak berat. 3 ruang kelas saya ke sana itu dalam kondisi dicakar bambu dan masih digunakan untuk pembelajaran. Iya, dan itu diajukan ke DAK 2022 tidak bisa karena di DAK 2021 kami juga baru mendapat 3 ruang kelas rehab. Jadi waktu itu saya ke sana langsung berpikir bagaimana caranya bisa merehab 3 ruang kelas yang kondisi rusak berat tanpa minta DAK, karena DAK sudah tidak bisa. Nah, kebetulan saya ada adik kelas dulu waktu sekolah menjadi anggota DPRD di Kecamatan Pekuncen itu. Saya calling, alhamdulillah beliau berkenan membantu dan saat ini kelasnya sudah baru 3 ruang kelas itu dari Pokir. Dan saya juga itu konsultasi dulu ke dinas karena menyangkut politik, ini juga sudah tahun politik dan sama dinas diizinkan, maka saya sudah mendapatkan 3 ruang kelas yang direhab, tinggal 2 ruang kelas Bapak yang belum ada anggarannya. Dana aspirasi. Dari Bapak Pikir anggota DPRD. Konsekuensinya harus konsekuensinya. Debotnya ngambek ini kecapean. Oke, saya teruskan di Bapak Ibu. Sekolah saya punya 15 rombongan belajar dengan jumlah total siswa 478. 20 tahun sejak berdirinya SMP Negeri 3 Pekuncen yaitu tahun 2003 sampai saat ini jujur masih banyak sekali yang harus dibenahi. Perpustakaan kami itu saat ini hanya memiliki buku fiksi sejumlah 280 judul. Jadi tidak bisa melayani satu buku satu anak. Ya, itu saya cerita dulu ya Bapak Ibu ini. Nah ini, kemudian ini asal siswa saya dari Desa Cibanggong dan Petaunan itu Kecamatan Pekuncen, Desa Gancang dan Kedunguran itu Kecamatan Gumelar. Mata pencarian orang tua siswa kami adalah petani, buruh tani dan perantau. Ini mayoritas perantau Bapak Ibu, baik di luar kota ataupun di luar negeri, sehingga siswa kami itu kebanyakan tinggal dengan nenek atau kakeknya. Jadi jangan ditanya
seberapa besar tingkat kenakalan di tempat kami. Karena anak-anak tidak di bawah bimbingan orang tua langsung. Jadi tantangannya di sana memang lahir batin Bapak Ibu. Contohnya apa? Contoh Bapak, ada anak yang naik kelasnya itu istilahnya dibantu ya Pak. Kemarin terakhir itu siswa saya yang dari kelas 7, 8, 9 itu naiknya sudah dibantu terus. Terakhir membawa ciu ke sekolahan Bapak. Pakai plastik kayak minum es teh di situ. Membawa ciu apa diminum? Diminum. Membawa dan diminum dan ditawar-tawarkan ke teman-temannya. Itu sudah itu yang paling besar kemarin. Tapi alhamdulillah setelah saya melakukan anak itu saya rumahkan Pak, selama 1 bulan lebih saya rumahkan sampai anak itu merengek-rengek minta sekolah. Tapi saya rumahkan itu guru BK-nya 2 hari sekali datang ke sana. Bahkan PTS juga di rumah ditunggui oleh guru BK-nya. Itu setelah 1 bulan dia merengek, saya mengatakan silahkan tulis surat perjanjian. Kalau kamu mau sekolah 1 kali saja melakukan kesalahan siap mundur. Itu dia tinggal dengan begedinya. Jadi orang tuanya sudah tidak ada. Gitu. Saya lanjutkan nih. Berarti hanya 1 kasusnya hanya banyak Pak, ada banyak. yang merokok itu banyak, yang kabur itu banyak. Ada guru yang merokok enggak? Kalau guru ada Pak. Niru gurunya. Terus Kepala sekolahnya untuk enggak merokok. Enggak merokok saya Pak. Nah ini Bapak Ibu rapat pendidikan di sekolah kami. Ada yang masih merah itu di bidang numerasi. Tetapi di bidang numerasi walaupun merah itu mengalami kenaikan. Sedangkan yang sedang ini di bidang literasi itu kategorinya sedang tapi justru mengalami penurunan. Nah karena yang merah itu walaupun merah tapi karena naik tidak saya gali istilahnya ya Pak, tapi saya ambil di literasinya begitu. Nah kenapa literasi ini yang saya ambil? Kalau enggak karakter. Kalau karakter jujur Pak, jujur ya Pak, itu kami belum menemukan formula yang tepat, yang pas. Nanti saya Caranya kenyataan tadi harus karakter ya. Iya. Temuan kasus. Tapi kalau rapor pendidikan dignum ya kan. Iya, karena kalau saya ke karakter jujur saya belum menemukan formula yang pas. Kemarin saja waktu saya merumahkan anak itu saya mendapat banyak kritik dari Bapak Ibu guru Pak. Jadi melenceng dari tema ya Pak, nggak apa-apa. Dikatakan itu anak emas lah, dikatakan nanti tahun depan kita tidak dapat murid karena anak yang seperti itu dilindungi gitu. Bukan keluar dari tema. Gitu. Karena di awal Ibu sudah nyampaikan Karakter siswa di tempat kami kebanyakan seperti tadi itu. pelakuannya gini-gini Gitu. tapi Ambilnya saya memang rapat pendidikannya di sini karena karakternya begitu Pak. Kemudian ini karena latar belakangnya tadi penurunan kemampuan literasinya 8,72% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian di sekolah kami itu tadi saya sudah cerita perpustakaan buku fiksi koleksinya sangat sedikit. Dan di sekolah kami ada gerakan literasi sekolah dari jam 7 sampai 7.15, tapi tidak ada bahan literasinya. Jadi anak-anak ya lari-lari dari jam 7 sampai 7.15 itu diisi dengan kegiatan Asmaul Husna dan lainnya belum efektif. Jadi saya bersama guru-guru setelah membaca rapot itu kemudian memutuskan ini harus mengadakan apa sih yang masalah tadi bisa selesai. Kemampuan literasinya bisa meningkat, kemudian tersedianya bahan literasi untuk gerakan literasi pagi hari, kan seperti itu nih Bapak Ibu. Nah kemudian ini tujuannya, maka kami ingin meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun teks literasi dengan menggunakan teknik membaca intensif, kemudian menyediakan bahan literasi untuk gerakan literasi sekolah, dan meningkatkan literasi sekolah. Harapannya begitu. Nah, solusi yang kami ambil adalah kami mengadakan workshop peningkatan kompetensi literasi menggunakan teknik MIME tadi. Siapa yang menjadi narasumbernya? Ada guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Jadi kami tidak memanggil narasumber dari luar. Itu juga setelah saya tanyakan ke guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ternyata dulu di kurikulum KTSP itu membaca intensif itu pernah menjadi salah satu KD begitu. Jadi pernah ada di situ.
Nah, ini tahapan yang dilakukan ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Kemudian hasilnya dari kegiatan ini, guru menguasai teknik mime dan mampu menyusun teks literasi dengan strategi membaca intensif yang dipilih. Ternyata membaca intensif itu banyak sekali strateginya. Kemudian, karena guru bisa menyusun teks literasi, itu tidak benar-benar membuat ya Bapak Ibu, tapi dia mencari sumber bacaan, kemudian membuat daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaan itu yang dibuat berdasarkan strategi membaca intensif. Kemudian tersedianya bahan literasi. Jadi setiap pagi anak-anak sekarang benar-benar melakukan kegiatan literasi dari hasil teks yang disusun oleh Bapak Ibu. Di sekolah kami ada 26 guru. 26 teks yang dihasilkan di workshop itu digilir setiap kelas setiap pagi. Jadi sudah ada 26 hari kami memiliki bahan literasi. Kemudian literasi ini juga kami integrasikan ke dalam pembelajaran dan assessment. Dalam pembelajaran Bapak Ibu juga menggunakan teks, ya sering menggunakan teks dalam pembelajaran, dan dalam assessment Bapak Ibu di sekolah kami dalam kegiatan assessment sumatif itu selalu disisipkan soal literasi numerasi walau hanya 5 nomor di soal pilihan ganda dan 1 nomor di soal urean. Jadi kegiatan literasi ini istilahnya berkesinambungan, tidak hanya di gerakan literasi sekolah tapi di pembelajaran dan juga di assessmentnya. Nah, kalau disesuaikan dengan Perdirjen GTK nomor 6565 tahun 2022, maka di sini ada kompetensi kepala sekolah yang istilahnya muncul, yaitu pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Untuk kompetensi gurunya praktik pembelajaran profesional. Kalau di Perdirjen GTK 2626 berarti kompetensi pedagogik pada guru. Nah, ini kalau sekilas mime itu seperti ini Bapak Ibu. Membaca intensif itu pengertiannya ini. Saya lihat aja ya Pak. Kalau yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris pasti sudah paham. Ini materinya Pak, materi yang disampaikan. Nah, ini strateginya ini. Teknik membaca intensif itu ternyata ada memprediksi, ada skimming scanning, ada gambar dengan caption, ada kosakata, masalah solusi, membaca dialogis, dan adik simba. Memang kebanyakan guru kami kemudian membuat teks literasi dengan metode yang adik simba. Ini paling gampang. Adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gitu. Hasil analisisnya ya karena 26 guru itu mampu membuat semuanya, alhamdulillah. Itu saja dari saya. Saya tidak akan menampilkan video, tapi ini ada hasil teks literasi yang disusun oleh Bapak Ibu guru kami yang akan saya tampilkan di WhatsApp. Ini kalau ini saya tampilkan foto-foto kegiatan workshopnya. Kemudian, nah ini ketika Bapak Ibu guru maju satu persatu membacakan, menyampaikan tentang teks literasi yang disusun. Nah, ini contoh teks literasinya, nggak kelihatan. Ini ada pertanyaan pemantiknya di atas, kemudian di bawah ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Ini berarti pakai strategi adik simba. Nah, ini ada yang pakai scanning. Jadi Bapak Ibu guru memilih, terserah teknik yang digunakan. Seperti itu Bapak Ibu,
Saya singkat saja kan 30 menit ya Pak. Saya singkat saja. Saya tampilkan ini produknya dan sudah saya print, saya bawa juga Pak tapi tidak saya bawa ini masih di kamar tapi sudah saya print juga. Nah ini yang digunakan di kegiatan literasi dari jam 7 sampai jam 7.15 bergilir 26 berapa 15 kelas ada 26 bacaan kan sudah 1 bulan istilahnya bisa tarik nafas oh ya besok buat lagi untuk bulan berikutnya. Nah terus Bapak Ibu mungkin tidak sehebat yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing, tapi menurut saya ini adalah yang terbaik yang sudah kami lakukan bersama-sama di SMP Negeri 3 Bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sama nih. Videonya. Oh videonya. Ada. Videonya jelek ya Pak kamu. Ini saja lah Pak, nggak usah ada videonya Pak. Sudah ada buktinya ini Pak. Sudah berlangsung berapa lama? Ini dari bulan Oktober kemarin Pak, baru 1 bulan ini, 1 bulan 2 bulan ini. Jadi baru 2 bulan ini memang. Kalau bicara keberhasilan tentunya kami belum bisa mengukur, tapi gerakan literasi sekolahnya sudah berjalan dibanding yang bulan-bulan sebelumnya. Menanggapi nggih? Izin menanggapi Bapak Ibu. Jadi saya sangat senang dengan ini, artinya kita mulai detail ke hal-hal yang sifatnya teknis. Tetapi yang perlu kita bayangkan kan proses di kelas itu sebenarnya seperti apa. Karena kita kan melakukan sesuatu kalau bisa ya berdampak terhadap anak. Sementara di satu sisi tadi Bapak dengan cerita tentang bagaimana pengelolaan siswa yang begitu berat. Sementara ini adalah pekerjaan sekolah-sekolah yang sudah mapan mestinya. Tapi untuk perilaku saja belum selesai. Betapa susahnya kita melakukan hal detail yang nanti kelihatannya susah Bu untuk keberlanjutannya. Mungkin bisa diceritakan. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Bapak atas pertanyaannya. Memang karakter saat ini saya tidak bisa mengatakan saya punya praktek baik di situ. Walaupun sebenarnya ada ya Pak, kami tidak benar-benar membiarkan anak-anak yang bermasalah itu. Jadi kami selalu melakukan pemanggilan rutin terhadap orang tua anak-anak yang bermasalah walaupun baru melakukan kesalahan 1 kali. Saya mengatakan ke orang tua bahwa saya ingin komunikasi dengan orang tua selaku sesama orang tua, bahwa orang tua adalah orang tua di rumah, saya adalah orang tua di sekolahan, seperti itu. Nah, untuk penerapan ini Pak, itu jam 7 sampai jam 7.15 memang waktunya literasi. Jadi wali kelas itu masuk ke kelas masing-masing membawa teks literasi. Memang ditunggu Pak 15 menit itu anak-anak membaca, di situ ada daftar pertanyaan kan sesuai teknik yang digunakan oleh guru tadi. Nah, anak-anak menjawab. Nah, menjawabnya di kertas lain Pak. Gitu. Nah, dari situ memang kalau mau ditanya dikoreksi apa tidak, tentunya tidak Pak. Ya, kalau dikoreksi kan menambah beban guru. Karena itu kan juga teksnya umum, jadi itu hanya untuk mengukur oh ya ini anak melakukan literasi. Memang tidak dikoreksi secara detail Pak bahwa anak ini dapat berapa tidak. Tapi oh anak sudah menjawab, begitu saja. Baru sebatas itu Pak. Makanya tadi saya mengatakan kalau ukuran berhasil atau tidak, kami baru di tahap melakukan, belum sampai tahap mengatakan bahwa ini berhasil, tapi berjalan Pak. Kalau istilahnya saat ini kami berjalan. Terima kasih. Mengenai Pak ya, tidak tambah runcing. Tadi Ibu mengatakan tidak dikoreksi. Jangan begitu Bu, Pak. Nanti anak tahu dibaca aja. Dikoreksi ya. Strateginya gini Bapak Ibu ya. Guru-guru atau wali kelas yang di kelas itu waktu itu tanda tangan aja. Itu kan sudah dilakukan. Sama, ya, sama ya. Oh iya, ini testimoni ya, tanda tangan juga. Memang ditandatangani Pak, tapi tidak dikoreksi. Inilah gunanya berbagi ya, sama. Terus yang kedua, Ibu tadi bilang Bapak tanya, oh kasus saja banyak kok literasi.
mungkin dengan literasi anak suka membaca, kemudian nanti bacaan-bacaan dipilihkan sehingga bisa mengubah mindset. Ya, mungkin ya, tapi sudah mengarah secara tidak langsung anak suka membaca. Kemudian tadi perpustakaannya kurang bacaan yang karakter dikasih, insya Allah seperti itu. Kita beri aplaus luar biasa. Matur nuwun Bapak. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini sesuai dengan rencana ada 4 yang mempresentasi dan ini sudah menunjukkan pukul istirahat pukul 12.